teman-teman, bagaimana kabar kalian di hari Minggu ini? Mungkin sebagian dari kita sedang dalam kondisi yang baik, tapi mungkin juga ada teman-teman yang sedang diliputi pergumulan. Namun, apapun kondisi yang teman-teman sedang hadapi saat ini, ingatlah selalu bahwa kita mempunyai Tuhan yang selalu ada dan senantiasa menyinari kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Surya hidup kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga Engkau bagiku. Harta abadi bahagia penuh, harta abadi bahagia penuh. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Teman-teman yang terkasih, Tuhan adalah teladan sempurna sebagai tempat berteduh bagi kita. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita juga bisa menjadi tempat berteduh bagi sesama. Apakah kita sudah berusaha hadir bagi siapapun orangnya? Atau jangan-jangan kita malah bergaul hanya dengan kelompok tertentu? Tanpa sadar, kita ternyata sudah mengkotak-kotakan diri. Ampunilah kami ya Allah. Mari, teman-teman, dengan segala kerendahan hati, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ajarlah kami ya Tuhan, agar mau terus berproses dan mau terus mengikuti firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjadikan kami pribadi yang mau terbuka dan mau merangkul setiap teman-teman kami. Kiranya kami juga bisa menjadi tempat berteduh bagi siapapun orangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan juga kesalahan kami. Amin. Sungguh bersyukur bahwa Allah senantiasa mendengarkan doa dan permohonan kita yang mau kembali ke jalan yang benar. Firman-Nya dalam 1 Korintus 1 ayat 30-31 demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang menebusku, diampuni dosaku. Dalamnya lah harapanku, damai dalam hatiku. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu boleh turun ke atas kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membuka surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 hingga 34. 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kau menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
atas dasar apakah sebuah komunitas itu terbentuk? Ya, biasanya komunitas itu terbentuk atas dasar satu kesamaan tertentu. Misalnya komunitas hobi, orang yang hobi bersepeda maka akan membentuk komunitas sepeda. Atau orang yang suka game online, maka mereka akan membentuk komunitas para pecinta game online. Atau buat orang-orang yang suka motor dengan merek tertentu, maka mereka akan berkumpul sendiri membentuk komunitas itu. Buat mereka yang suka musik akan berkumpul, yang suka hewan seperti anjing akan berkumpul dan membentuk komunitas. Dan apa yang dilakukan dalam komunitas itu? Berbagi informasi, melakukan aktivitas bersama, main games bareng, main sepeda bareng, touring bersama-sama atau naik gunung, membuat video bersama-sama, ataupun kulineran. Disadari atau tidak, sebenarnya ada keuntungan yang kita ambil dan ada kontribusi yang kita berikan untuk komunitas tersebut. Tetapi itu semua dalam rangka untuk mengembangkan hobi kita. Apa yang menjadi kepentingan kita. Nah, begitu pula di dalam gereja, saudara-saudara. Disadari atau tidak, ada berbagai macam komunitas yang terbentuk di dalam satu tubuh persekutuan gereja. Bahkan untuk anak-anak muda, komunitas yang terbentuk itu tidak jarang karena ada sesuatu yang disukai bersama, kemudian di dalam gereja itu terbentuk satu komunitas yang misalnya sama-sama suka musik, maka terbentuklah entah vokal grup, paduan suara, grup musik, atau hal-hal yang lain. Yang kemudian terbentuklah komunitas di dalam satu komunitas yang besar. Secara naluriah memang manusia tidak bisa lepas dari kehidupan komunitas. Namun seringkali manusia malah membatasi pergaulannya hanya terbatas pada komunitas itu saja. Bahkan kemudian tidak bersedia bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Pokoknya harus sama, pokoknya harus sejajar dengan dia, memiliki kesamaan yang banyak, dan tanpa disadari mereka hidup secara eksklusif di tengah komunitas mereka. Nah, istilah yang dipakai adalah sama seperti tema kita hari ini. Menara Gading. Hidup di Menara Gading. Yang artinya dia memisahkan diri dan hanya hidup di tengah komunitas demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di luar komunitas mereka. Mereka hidup secara eksklusif sesuai dengan apa yang dibutuhkannya saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah teguran keras yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita mengingat cara hidup jemaat Kristen mula-mula yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul 2, maka ada banyak orang Kristen yang merasa cara hidup mereka ini luar biasa. Mereka hidup berkumpul, bersekutu bersama-sama, mereka membawa makanan masing-masing, kemudian mereka berkumpul dan makan bersama. Sebagai tanda persekutuan, mereka saling berbagi satu dengan yang lainnya. Dan pada awalnya ini pula yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Namun saudara-saudara, entah apa yang terjadi, semangat itu perlahan-lahan luntur. Pertemuannya masih ada. Acara perjamuan makan bersamanya masih ada, namun semangatnya sudah berbeda. Pertemuan dan acara makan bersama itu tidak lagi dihayati sebagai sebuah persekutuan yang saling menguatkan, yang saling mengisi, yang saling berbagi, tetapi menjadi ajang pamer kekayaan. Bahkan kemudian terbentuk kelompok si kaya dan si miskin, terbentuk kelompok tuan dan hamba, dan ini membuat Paulus merasa sedih. Karena perjamuan makan yang awalnya sebagai bentuk keakraban, bentuk persekutuan para pengikut Kristus, karena dalam perjamuan makan ini selalu
diadakan pemecahan roti dan penuangan anggur untuk mengingat tentang Kristus, mengingat perjamuan malam terakhir Kristus bersama para muridnya, tidak lagi dimaknai demikian. Muncul komunitas di dalam komunitas. Tapi yang sangat disayangkan adalah komunitas yang terbentuk bukanlah komunitas yang sehat, melainkan satu komunitas yang eksklusif, yang tentu saja membuat hati Paulus menjadi berduka, bahkan Paulus merasa geram karena apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan untuk itulah Paulus kemudian melayangkan surat teguran kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa memperbaiki kehidupan persekutuan mereka, membenahi komunitas mereka, dan mereka tidak hidup di menara gading. Mereka tidak hidup eksklusif hanya pada komunitas kecil yang ada di dalam komunitas besar. Dan Paulus mengingatkan lagi bahwa mereka adalah anggota tubuh Kristus. Paulus mengingatkan lagi hakikat perjamuan makan dan kaitannya dengan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Harapannya jemaat Korintus bisa sadar dan mereka bisa kembali menjalin satu persekutuan yang saling berbagi, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang membedakan komunitas hobi atau komunitas-komunitas lainnya dengan komunitas orang percaya? Apa yang membedakan komunitas-komunitas lain itu dengan komunitas di gereja atau yang lebih kita kenal dengan persekutuan? Sama-sama wadah di mana orang-orang berkumpul bersama, tetapi yang membedakan adalah gereja bukan hanya sekedar orang berkumpul bersama-sama, namun gereja adalah sebuah persekutuan. Dan kita tidak boleh membatasi kata persekutuan itu, seringkali hanya ngomong persekutuan itu kan kegiatan rohani, kita kumpul bersama, nyanyi bareng, baca Alkitab, kita berdoa bersama. Kita sebut persekutuan pemuda, remaja, persekutuan rumah tangga, dewasa, lansia. Bukan hanya itu saja. Persekutuan adalah relasi. Hakikat persekutuan itu bukan sebatas ritual saja, tetapi bagaimana relasi itu terjalin di antara anggota komunitas yang ada di dalamnya. Sehingga saudara-saudara, paling tidak ada dua ciri utama persekutuan yang secara tersirat dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Ciri utama yang pertama adalah setiap anggota yang ada di dalamnya menyadari bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tidak hanya sandang, papan, pangan, harta benda, tetapi juga Dia memberikan nyawanya. Dan itulah hakikat pertemuan, itulah hakikat persekutuan, itu adalah hakikat perjamuan makan untuk mengingat persekutuan bersama dengan Kristus dan dengan sesama yang ditandai dengan makan bersama yang menunjukkan keakraban sebuah relasi. Ya saudara-saudara, kalau kita ngajak orang makan, ngajak teman-teman, raktir teman-teman makan, rasanya bukan orang yang gak dikenal kan, pasti orang yang akrab, menunjukkan bahwa mereka punya relasi yang baik dengan kita. Dan inilah hakikat persekutuan. Ciri yang kedua dari persekutuan adalah memberi, membagi, bukan hanya menerima. Jadi di dalam persekutuan, pertama-tama bukan bertanya apa yang bisa saya dapatkan, apa yang menjadi hak saya, tetapi apa kontribusi saya, apa yang bisa saya berikan supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah, yang berkembang, yang dirindukan oleh setiap orang. Bukan satu komunitas yang eksklusif, yang membuat orang tidak nyaman.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki komunitas di dalam sebuah persekutuan umat Kristus mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita merindukan ada komunitas di tengah gereja, komunitas anak-anak muda. Namun saudara-saudara, komunitas-komunitas kecil yang terbentuk itu perlu disadari bahwa tidak boleh berkembang secara eksklusif. Hanya untuk orang-orang tertentu saja, hanya untuk mengembangkan bakat, minat kita saja. Tetapi bagaimana komunitas-komunitas yang ada itu bisa memberikan sesuatu yang positif, bisa mendukung supaya komunitas yang lebih besar, persekutuan umat Allah itu bisa terus hidup dan berkembang, dirindukan oleh setiap orang yang datang. Bagaimana kita sebagai generasi muda, pemuda dan remaja bisa berkontribusi secara aktif dalam kehidupan persekutuan dengan tubuh kita, tubuh Kristus, melalui komunitas-komunitas yang kita ada di dalamnya. Misalnya saudara-saudara, kalau kita memiliki komunitas musik, bagaimana itu bisa digunakan untuk mendukung persekutuan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mendukung ibadah, sehingga ibadah kita bisa lebih hidup, lebih meriah, lebih bisa dinikmati. Mempergunakan setiap talenta yang ada dengan baik dalam rangka mendukung komunitas yang lebih besar sebagai umat Allah. Dan mari saudara-saudara, kita mengambil peranan kita dengan baik. Membangun komunitas yang sehat, bukan komunitas yang eksklusif. Komunitas yang memberi kontribusi yang positif bagi pertumbuhan iman umat Tuhan, bagi pertumbuhan iman kita dan sesama kita. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita berdiri, kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan abad, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau di tengah segala keterbatasan kehidupan kami saat ini, karena pandemi yang masih melanda negeri kami boleh bersekutu bersama-sama dalam kebaktian hari Minggu. Kami bersyukur untuk kasih, untuk penyertaan, untuk perlindungan-Mu kepada kami hingga saat ini. Dan Bapa, kami juga bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tolonglah kami supaya kami boleh menghidupi arti persekutuan itu di dalam kehidupan komunitas kami. Dan kami dapat memberikan kontribusi yang positif. Kami dapat menunjukkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas,
itu kepada lebih banyak orang lagi. Bapa, saat ini kami bersama-sama mau terus berdoa bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami memohon Engkau menolong kami. Kami memohon Engkau juga berkenan melepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini dan memulihkan kehidupan kami. Kami juga datang kepadamu ya Bapa. Kami bersama-sama mau berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia dimanapun berada, dengan semua tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk boleh menghadirkan damai sejahtera dan berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami sebagai pemuda dan remaja GKI juga boleh memberikan kontribusi yang positif untuk menunjukkan kasih-Mu bagi dunia ini. Kami juga memohon Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala bentuk pergaulan yang tidak baik, dan mampukanlah kami generasi muda ini untuk juga boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami juga bersama-sama berdoa bagi studi kami, bagi pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah dan tuntunlah kami. Pimpinlah kami supaya kehidupan kami dapat menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui kami, nama-Mu boleh semakin dikenal oleh banyak orang. Kami juga bersama-sama mau berdoa bagi mereka yang tengah mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit yang diderita. Ya Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan sembuhkanlah mereka. Berkati semua usaha perawatan dan pengobatan yang diberikan, sehingga itu dapat menjadi alat-Mu memberikan kesehatan yang lebih baik bagi mereka yang sakit. Inilah doa-doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan syukur ke gereja masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya apa yang kami beri bisa berkenan di hadapan-Mu dan juga bisa berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Engkau yang berkati persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ingatlah bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam menciptakan suasana persekutuan yang terbuka, saling melayani serta berbagi kasih bersama. Kita yang adalah gerejanya, meskipun berbeda-beda, tetapi semua adalah satu di dalam Kristus. Dalam kebersamaan dan kesatuan hati, mari nyalakan semangat kita. Biarlah melalui persekutuan gereja, nama Tuhan dipermuliakan.
Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, dari bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku, kau, kita gereja, satu tubuh banyak anggota, satu sakit-sakit semua, satu mulia-mulia semua. Aku, kau, kita gereja, terlebur dalam tubuhnya, bergandengan tangan semua, berkarya di pelayanannya. Aku, kau, kita gereja, satu tubuh banyak anggota, satu sakit-sakit semua, satu mulia-mulia semua. Aku, kau, kita gereja, terlebur dalam tubuhnya, akrab dan tekun melayaninya, karena kita adalah gerejanya. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masuklah dalam kehidupan saudara-saudara untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kami dari remaja dan pemuda GKI Buaran mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing langkah kita. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa teman-teman.